warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai keterkaitan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Saya Mela Nurhayati Dewi, saya akan menjelaskan mengenai definisi pendidikan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Definisi pendidikan menurut Ahmad Marimba dan Mahmud 2012 adalah bimbingan jasmani dan rohani untuk membentuk kepribadian utama, membimbing keterampilan jasmaniah dan rohaniah sebagai perilaku nyata yang bermanfaat pada kehidupan siswa di masyarakat. Definisi pendidikan secara sederhana, pendidikan adalah sarana untuk membebaskan seseorang dari kebodohan dan hal-hal yang ditimbulkan tersebut seperti kemiskinan, pola pikir sempit, dan sebagainya. Pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik agar dapat mengetahui, mengevaluasi, dan menerapkan setiap ilmu yang didapat di dalam pembelajaran di kelas atau pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi masih dianggap indikator utama yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan sangat diharapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencapai kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Kinerja ekonomi suatu negara yang baik akan menyebabkan fundamental makroekonomi negara tersebut relatif kuat. Sebaliknya, jika kinerja ekonomi suatu negara buruk akan menyebabkan fundamental makroekonomi negara tersebut lemah. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara dalam meningkatkan penyediaan barang ekonomi kepada masyarakat yang terus mengalami kenaikan jangka panjang sesuai dengan kemajuan teknologi dan kelembagaan secara ideologi yang dibutuhkan. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dan 2020 menurut lapangan usaha. Yang pertama, akomodasi dan makan minum. Akomodasi dan makan minum turun sebesar minus 10,22% disebabkan tingkat penghunian kamar atau TPK hotel minus 39,75%. Yang kedua, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara minus 75,03%. Ketiga, tutupnya sejumlah hotel dan restoran selama masa pandemi COVID-19. Kedua, jasa kesehatan sosial. Jasa kesehatan sosial tumbuh 11,60% didorong oleh pencairan pembayaran insentif COVID-19 untuk tenaga kesehatan dan peningkatan pendapatan rumah sakit, klinik, laboratorium kesehatan untuk pelayanan COVID-19. Ketiga, administrasi pemerintah. Administrasi pemerintah terkontraksi minus 0,03% karena realisasi belanja pegawai pemerintah pusat melambat dari 8,49% pada tahun 2019 menjadi 1,18% pada tahun 2020 dan belanja pegawai pemerintah daerah mengalami kontraksi. Sekian yang dapat saya bahas, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Astuti Septiami, NPM 1850255. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai human investment. Dalam hal ini berkaitan dengan manfaat dan biaya, pendidikan dipandang sebagai human investment atau investasi manusia yang dari prosesnya dari pengetahuan dan keterampilan. Menurut Hanafiah 2011, investasi pada bidang sumber daya manusia adalah pengorbanan yang diukur dengan nilai uang untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik di masa depan. Manusia sejatinya adalah orang-orang yang memiliki kualitas tinggi baik secara mental, fisik, maupun nurani. Ada dua ranah manusia untuk menjadi berkualitas. Yang pertama, kualitas pribadi yang didapat dari faktor-faktor bawaan atau faktor sejak lahir yang dianugerahkan oleh Tuhan. Yang kedua, kualitas pribadi yang didapat dari hasil proses belajar. Menurut Dunning 2003, ia memetakan kecerdasan berdasarkan 7 kategori komprehensif. Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik merupakan kemampuan manusia dalam menggunakan kata-katanya secara efektif, baik berupa tulisan maupun lisan. Contohnya adalah kita bisa berbicara, kita bisa membaca, dan lain. Yang kedua adalah kecerdasan matematis logis. Kecerdasan matematis logis merupakan kemampuan atau kapasitas manusia dalam menggunakan angka-angka secara efektif. Hal ini adalah untuk menyiapkan anak didik jika kelak ia ingin menjadi akuntan, pajak. Yang ketiga adalah kecerdasan spasial atau keruangan. Kecerdasan ini biasanya manusia mampu mencerna dunia visual spasialnya secara akurat. Nah, dalam hal ini biasanya orang-orang yang termasuk dalam kecerdasan spasial atau keruangan ini memilih bidang keterampilan, interior,
art dekor. Yang keempat ada kecerdasan jasmani kinestetik. Nah, kecerdasan ini adalah kemampuan manusia dalam menggunakan badannya untuk mengekspresikan ide atau perasaannya. Nah, dalam hal ini biasanya orang-orang yang dengan kecerdasan jasmani kinestetik adalah orang-orang yang memiliki 5 ada kecerdasan musikal. Kecerdasan ini adalah kemampuan manusia dalam membedakan, mengekspresikan atau mentransformasikan bagaimana bentuk musik, warna. Yang keenam ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan manusia dalam mempersepsi dan membuat perbedaan dalam suasana intensi, motivasi, atau perasaan antar orang. Yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan interpersonal ini merupakan kemampuan manusia bertindak secara adaptif berdasarkan basis keilmuan yang ada padanya. Nah, contohnya adalah ketika manusia memahami dirinya sendiri baik keunggulan dan kelemahannya. Investasi tersebut dipengaruhi oleh kualitas pribadi bawaan dan usaha untuk meningkatkan kualitas pribadi. Untuk mengukur keefisienan investasi manusia, ada metode yang dinamakan dengan IRR atau International Rate Return. Menurut Hanapian 2011, IRR atau International Rate Return ini sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mengetahui situasi kerja, untuk memperkirakan penyediaan tenaga kerja, untuk pengambilan kebijakan, dan juga untuk mengetahui proses pendidikan apakah berjalan dengan baik atau tidak. Selanjutnya kami akan membahas mengenai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kuantitas dan kualitas pendidikan diyakini menentukan efisiensi dan produktivitas perekonomian. Semakin tinggi jumlah tenaga kerja yang terdidik dan terampil, semakin produktif suatu masyarakat. Georgina pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama yang menentukan PDB per kapita adalah tingkat pelatihan faktor tenaga kerja atau human capital. Ramos Surinax and Artis 2012 menganalisis hubungan antara modal manusia atau human capital dan pertumbuhan ekonomi regional di Uni Eropa. Mereka menyimpulkan bahwa perkembangan ekonomi di wilayah Eropa akhir-akhir ini terkait dengan peningkatan over-education, pendidikan lebih tinggi daripada kebutuhan pekerjaan. Ketika koefisien pendidikan diestimasi menggunakan Polish Legs, kontribusi perbedaan tahunan dari pertumbuhan modal manusia terhadap perbedaan tahunan pertumbuhan PDB mencapai 0,64% hingga 0,81%. Adapun peranan ekonomi dalam pendidikan terbatas pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, pemenuhan keperluan pendidikan yang tak dapat dibuat sendiri seperti prasarana dan sarana, media pembelajaran, alat peraga, dan sebagainya. Kedua, membiayai semua perlengkapan gedung seperti air, listrik, telepon, dan juga membayar jasa dari segala kegiatan pendidikan. Tiga, mengembangkan individu yang berperilaku ekonomi seperti hidup hemat. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dasar para personalia pendidikan. 5. Meningkatkan motivasi kerja. 6. Meningkatkan gairah kerja para personalia pendidikan. Adapun 3 peran pokok yaitu peran administrator, peran psikologi, dan peran produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sarah Alawiyah, NPM 1850281. Saya di sini akan menjelaskan keterkaitan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antara lainnya tenaga kerja, modal, dan kemajuan teknologi. Tenaga kerja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah dari segi jumlah kuantitas dan kualitasnya. Terus, kualitas tenaga kerja akan dipengaruhi oleh pendidikan dan kesehatan. Di antara berbagai aspek ini, pendidikan dianggap yang memiliki peran paling penting dalam menentukan kualitas manusia. Implikasinya gini ya. Dengan semakin tinggi pendidikan, maka hidup manusia akan menjadi semakin berkualitas dalam kaitannya dengan perekonomian secara nasional. Semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, maka akan semakin tinggi juga tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut. Makin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja, maka akan makin tinggi produktivitasnya, dan dengan demikian juga akan makin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Teori berpengaruh
pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ada 3 teori. Yang pertama itu teori modal manusia, yang kedua teori alokasi, yang ketiga teori pertumbuhan kelas. Nah, yang pertama itu kan teori modal manusia menjelaskan proses di mana pendidikan itu memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, teori alokasi. Teori alokasi itu bahwa pendidikan tidak selalu sesuai dengan kualitas pekerjaannya, sehingga orang yang berpendidikan tinggi maupun rendah tidak berbeda aktivitasnya gitu, produktivitasnya dalam menangani pekerjaan yang sama. Terus yang ketiga, yang terakhir, teori pertumbuhan kelas. Nah,